Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Quran semua, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kembali lagi bersama saya di sini di Tilawah Everywhere. Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata Al-Quran? Tentunya banyak ya, tapi di sini saya mau bilang kalau bersama Quran itu asik, nggak ngebosenin, bahkan bikin ngangenin. Alhamdulillah pada episode Tilawah Everywhere kali ini kita akan membahas tentang Ahkamul Madi wal Qasar bersama teman saya Sauki, mahasiswa FMIPA UI angkatan 2017. Langsung aja yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Quran semuanya? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Oke, perkenalkan di sini saya Muhammad Syauki Labib, biasa dipanggil Syauki. Saya merupakan mahasiswa Departemen Geografi angkatan 2017 Fakultas MIPA UI. Oke teman-teman, tadi Bang Fikri nanya nih tentang ahkamul maddi wal qasar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud ahkamul maddi wal qasar? Kenapa kita harus bahas dan apa urgensinya dalam membahas pembahasan ini? Daripada teman-teman bingung, yuk mari kita simak bahasannya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Nah, kita mulai dari pengertian dulu nih ya teman-teman, supaya kita lebih bisa mengenal apa sih yang dimaksud dengan ahkamul maddi wal qasar. Singkatnya ini kita sedang membahas tentang mad. Tentu teman-teman pernah tahu kan apa itu mad? Pernah belajar lah dulu ya pas masih TPA gitu misalnya, ya belajar Iqra gitu. Kita pasti membahas yang dinamakan, yang disebut mad. Oke, secara pengertian ya. Mungkin kita bahas secara bahasa dulu. Apa yang dimaksud mad secara bahasa? Mad itu kalau dalam bahasa Arab berarti az-ziyadah. Apa itu az-ziyadah? Az-ziyadah itu berarti penambahan. Ya, ini dalam segi bahasa. Ya, kalau dalam segi istilah atau dalam segi terminologis, batasan yang dimaksud dengan mad adalah para ulama memberikan batasannya, yaitu italatus sauti biharfin minal hurufil maddi inda wujudi sabab. Nah, itu yang dimaksud dengan mad. Apa sih itu? Oke, kita akan bahas. Ada 3. Yang pertama ada italatus sauti. Italatus sauti. Yang kedua biharfin minal hurufil maddi, dan yang ketiga inda wujudis sabab. Yang pertama dulu, italatus sauti. Yang dimaksud italatus sauti adalah memanjangkan suara. Bagaimana contohnya memanjangkan suara? Contoh, kita punya ba. Ba tanpa mad. Kita akan bacanya ba. Hanya satu saja kita baca. Akan tetapi kita memberikan italatus sauti, kita berikan mad. Jadi kita membacanya bisa ba, bisa ba, bisa ba, seperti itu. Ya, itu namanya italatus sauti. Yang kedua dan yang ketiga kita akan gabung, yaitu biharfin minal hurufil maddi inda wujudi sabab. Yang terjadi pada khususnya huruf-huruf mad karena ada sebab tertentu. Apa yang dimaksud dengan huruf-huruf mad? Oke, simak saja langsung pembahasannya. Nah, yang dimaksud dengan huruf mad di sini adalah huruf-huruf yang menerima hukum mad, ya, yang menerima hukum mad. Yang pertama itu, teman-teman tahu kan yang namanya fathah, kasrah, dan dhammah? Itu dasar sekali dalam belajar tajwid. Apa itu fathah, apa itu kasrah, apa itu dhammah? Singkatnya, fathah itu adalah yang tandanya ada di atas nih. Misal kita punya huruf fa misalnya. Ini huruf fa. Nah, ini namanya fa fathah. Kalau kasrah yang di bawah, jadinya fi. Kalau dhammah yang berbentuk seperti huruf wawu kecil, jadinya fu. Nah, ini teman-teman sudah pada paham ya, insya Allah. Nah, lalu kita masukkan ke sebab-sebabnya. Sebab-sebab terjadinya mad yang pertama adalah mad disebabkan karena fathah atau mad karena fathah. Nah, yang pertama, mad karena fathah. Mad fathah, ya. Karena ada huruf yang kedapat kebetulan huruf tersebut adalah berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif. Nah, ini kuncinya ada di alif. Contohnya huruf apa ya? Misal huruf ma deh, huruf mim ya. Kita punya huruf mim. Nah, ini huruf mim. Ditambah dengan harokat fathah. Sama dengan apa? Sama dengan ma. Nah, ini ma. Mim tambah fathah sama dengan ma. Oke. Kemudian ma ditambah dengan alif, maka akan terjadi penambahan atau ziyadah tadi jadi ma.
Nah, penambahan ini hasil akhirnya yang disebut dengan mad. Nah, mad adalah yang seperti ini. Contohnya apa? Misalnya ada ayat was-sama wa ma banaha gitu ya. Di dalam surat Asy-Syams ada ayat seperti ini, ada ayat berbunyi seperti ini. Was-sama'i wa ma banaha. Nah, ini adalah mad. Suara yang panjang yang itolah tadi disebut mad. Ini mad nih. Was-sama ini mad. Wama ini mad juga. Bana mad. Ha ini mad juga. Jadi was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i wa ma banaha. Jadi seperti itu cara membacanya, ya. Ini dipanjangkan, ini dipanjangkan, ini dipanjangkan, dan ini dipanjangkan. Contohnya apa lagi? Misal yang banyak deh. Dalam surat apa tuh? At-Tahrim, ya. Misalnya kita punya muslimatin, mu'minatin, qanitatin. Nah, ini sepotong ayat saja ya. Dalam surat At-Tahrim. Jadi seperti ini. Nah, muslimatin, mu'minatin, qanitatin. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada matnya, di sini ada matnya, di sini ada matnya, di sini juga ada matnya, ya. Ya, ada 4 tempat di mana di sini terjadi mad karena fathah. Nah, ini pembahasan untuk mad karena fathah. Ini rumus dasarnya ya. Ini adalah rumus dasarnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Mad karena apa? Kan kalau tadi karena fathah sudah. Yang kedua adalah mad karena kasroh. Ya, ini yang pembahasan yang kedua. Mad karena adanya kasroh. Ya. Rumusnya apa? Misal kita punya huruf. Misalkan huruf fa ya. Fa ditambah kasroh. Berarti dia akan menjadi fi. Lalu fi ditambah, nah ini dia. Kalau mad di kasroh, syaratnya adalah bertemu dengan huruf ya, tapi dia mati. Ya. Jadinya dibacanya bukan fi lagi, akan tetapi fi bertemu dengan ya mati, jadinya fi gitu. Jadinya panjang, jadi dia fi seperti itu ya. Contohnya misalnya fi dalam surah Al-Ahzab misalnya fi jidiha ya. Fi jidiha. Fi jidiha hablum mim masad. Fi di sini adalah panjang, fi di sini adalah mad. Fi J-nya juga mad, H-nya pun mad, tapi H-nya ini madnya bukan mad kasroh, tapi mad fathah ya. Jadi gimana cara membacanya? Fi jidiha. Fi jidiha. Fi-nya 2, J-nya 2, H-nya pun 2. Seperti itu ya. Itu cara membaca mad di kasroh. Kemudian yang ketiga, mad karena fathah sudah, kasroh sudah. Kita yang ketiga adalah karena dhammah, ya. Mad karena dhammah. Singkatnya, misalnya dal dah. Ini huruf dal. Ditambah dengan dhammah sama dengan du, ya. Ini dibacanya du. Dal tambah dhammah jadi du. Kemudian kita tambahkan, nah ini syaratnya. Syaratnya adalah wawu mati, wawu sukun. Maka akan cara membacanya adalah dengan memanjangkannya jadinya du gitu ya. Dal tambah u jadi du. Du tambah wa mati jadi du. Nah, ini adalah mad apabila terjadi karena huruf dhammah. Contohnya apa yang du? Dalam surah An-Nazi'at ya. Yaquluna a inna lamar duduna fil hafirah gitu ya. Yaquluna a inna lamarduduna. Nah, di sini ada banyak nih, ada mad dhammah yang banyak. Yang pertama ada yaku. Ini mad karena dhammah nih. Lu, mad karena dhammah. Lamardu, du lagi. Nah, ada 4. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Seperti itu ya. Jadi kita menambahkan suaranya jadi 2. Nah,
Ini sebab-sebab terjadinya mad. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana kita caranya menekan atau tempo penekanan pada mad-mad tersebut. Nah, berkata Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari ini pengarang sebuah kitab Matan Manzumah Al-Jazari, ya. Manzumah Al-Jazari itu kitab yang sangat monumental. Isinya adalah bait-bait syair tentang hukum-hukum dalam membaca Al-Quran. Imam Al-Jazari menyebutkan gini tentang mad. Al-maddu wajibun lazimun wa wajibun ata. Mad itu yang pertama ada wajib dan ada lazim. Sorry, yang pertama ada lazim, yang kedua ada wajib. Wajaizun jaiz wa huwa qasrun, dan ada qasr. Nah, singkatnya lazim adalah mad yang mesti dibacanya 6 harokat. Ini mutlak harus dibaca 6 harokat. Kalau wajib, mad ini dibacanya harus di atas 2 harokat ya. Dalam artian kalau dalam riwayat Warsh dalam riwayat Hafs kita itu 4 sampai 6 harokat. Ambillah yang sering dipakai adalah 5 harokat. Dan ada juga jaiz. Kalau jaiz ini, mad jaiz ini boleh ya. Boleh tentang antara 2 sampai 6 harokat. Ambil jalan tengah yang biasa dipakai dalam pembelajaran adalah 5. Dan qasr. Kalau qasr ini mesti harus wajib dibaca 2 harokat. Nah, qasr ini yang mesti dibaca 2 harokat inilah yang disebut dengan mad apa teman-teman? Ini yang disebut dengan mad asli ya. Mad asli. Dan kalau ini yang dibacanya 2 sampai seterusnya sampai 6, ini yang dinamakan mad hukum atau mad cabang ya, atau mad far'i. Nah, inilah pembagian mad secara umum, yaitu mad asli dan mad far'i. Walaupun pada praktiknya ada dari mad far'i yang mengiris ke mad asli, tapi kita tidak akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin ini saja ya dasar-dasar tentang mad. Urgensinya kita belajar mad tuh apa sih sebetulnya? Nah, kita tuh harus belajar mad karena kalau kita salah di mad itu termasuk kesalahan yang jali atau kesalahan yang fatal sekali karena bisa berhubungan dengan artinya ya, karena kita dapat merubah artinya. Nah, dan urgensi kita belajar mad juga itu untuk memperindah tajwid kita. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hendaknya kita lazimkan. Malam yujawwidil Quran athim. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran itu berdosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran itu diturunkan sepaket dengan tajwidnya. Ya, wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena itulah kita harus membaca Al-Quran dengan tajwidnya untuk menjaga kemurnian orisinalitas dari Al-Quran tersebut. Mungkin teman-teman mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dalam belajar ilmu tajwidnya. Jangan pernah patah semangat. Dan tentunya terima kasih banyak teman-teman sudah mau menyaksikan video ini. Akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Saya selaku pembicara di sini ya, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu khairul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya penjelasan dari Sauki. Alhamdulillah, untuk semuanya tetap semangat mencinta Qur'annya, terus didekat Qur'annya, dan pantengin terus Tilawah Everywhere di Instagram, YouTube, Line, Salam UI23. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.